Dari Bandung ada dari Bandung sudah hadir? Hadir. Hadir ya. SMK Negeri 3 Kediri 3 orang saja ya? Oh 5 orang ya. Terus ini ada Muhammad Rizky Setiawan. Muhammad Rizky Setiawan ada berapa orang? Muhammad Rizky Setiawan dari SMK mana ini? Enggak kelihatan ini. Ini yang rame dari saya lihat SMK Pelita. SMK Pelita ya? Iya. Coba kepalkan tangannya, tangannya kepalkan. Mantap. Kemudian, loh itu di mana itu? Di rumah apa di sekolahan? Sini, di ruangannya. Yang SMK Pelita Pesawaran ya? Wah luar biasa, ini Lampung juga ini. Di rumah apa di lab itu? Di lab. Oh di lab ya. 1, 2, 3 orang pas satu jodoh. Wajar. Gak mikir. Terus SMK mana lagi ya? SMKN 15 Bandung ini enggak ada orangnya ini, enggak ada penghuninya ini. Ada Pak. Ada ya, coba di on kan kameranya. Aduh. Ya, hadir. SMK Negeri 15 Bandung. Hadir 15 Hadir Bandung. ya. Iya. Di rumah ya. Iya, Pak, di rumah, Pak. Ya, kok ininya mana? Apa teman-temannya? Di rumah juga lagi ini. Oh, di rumah ya. Masuk. Jadi masing-masing Iya. gitu. Iya, masing-masing. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di sekolah. Iya. Terus saya mau nyapa lagi nih SMK Yadika Jambi. Aduh, SMK Yadika Jambi hilang. Oh ini. Loh, mana temennya? Temen timnya nggak ada? Apa di rumah masing-masing? Sepertinya nggak dengar. SMK 3 Kediri, Pak. Munculin, Pak. Mana SMK 3 Kediri? Oh ini ya. Oh ini SMK 3 Kediri. Aduh biduan semua ini. SMK 3 Kediri. 1, 2, 3, 4, 5. Loh, perempuan semua ya? Oh iya perempuan semua. Mantap pakai masker. Ya. Guru pendampingnya mana? Nggak ada? Atau masih istirahat? Ada, Pak. Oh ada. Ya. Ini sudah pulang sekolah atau masih ada jam? Pulang. Pulang sekolah ya. Sudah mempersiapkan proyeknya? Ide-idenya sudah? Sudah. Sudah. Apa itu produknya? Rahasia, Pak. Oh, rahasia ya. Siapa tahu bisa dikasih tahu apa keripik singkong, apa keripik budin. Budin sama singkong sama enggak, Nduk? Sama, Pak. Sama ya. Kalau di sini budin, di sana sama budin juga. Budin itu apa, Pak? Budin itu singkong. Oh, kalau di sini telo, Pak. Oh iya, telo ya. Ya, telo. Telo. Ya, telo. Kalau muntul tahu nggak muntul? Tahu, Pak. Apa itu, Tahu Pak? ya? Demi apa aku baru? Oh, tahu. Di sana peyek aja. Iya. Itu. Oh iya. Gitu. Di sana ngapak apa Jawa seperti saya? Jawa. Nggak ngapak ya? Bukan. Iya. Berarti di sana bukan sego. Iya. Jadi orang mana tuh Pak kok tahu? Aduh. Ini SMK PGRI 3 Malang. Malang luar biasa ini Malang. Malang. Ya. Malang laki-lakinya 2,
Terus perempuannya enggak ada atau itu ibu pembimbingnya ya Bu ya? Ya Bu, selamat siang Ibu. Semangat Ibu. Timnya berapa ini Bu? 2 orang apa lebih dari 2 orang? Apa? Pertanyaannya apa? Timnya Bu, timnya berapa Bu? Kok cuma 2 orang? Ada 5 orang. Oh 5 orang ya. Ya, Nah. yang 2 dari rumah. Oh iya anjing Bu. Iya, yang Ya. 2 dari rumah, yang 3 dari sini. Ya, ini Malangnya dekat dengan Museum Angkut enggak? Jauh. Oh jauh ya. Ya besok Daerah kalau Batu. Ya, daerah oh Batu. Batu ya, masih daerah Batu Ya, Bu daerah. ya. Iya Ya. iya. Itu pernah ke sana tapi ke Museum Angkut Bu. Kapan-kapan mampir. Oh, iya. Oke, semangat Ibu dan muridnya. Kemudian saya sapa lagi nih ada dari SMK Negeri 1 Negeri Katon Pesawaran ini pasti. Selamat siang. Sudah makan belum? Ada yang sudah. Sudah makan ya, pakai tempe? Ya. Ya. Diapain? Digoreng. Pakai nasi? Iya. Iya. Oh, pakai sambal. Berarti cuma nasi, sambal, tempe gitu ya. Iya. Oke, cuma 3 orang timnya. 5. 5 orang kok dari sini kelihatannya 6. Bim, satunya ngumpet. Satunya malu. Oh iya. Nggak apa-apa, yang penting tetap semangat. Iya. Terus saya sapa lagi nih SMK Wong Sorjo Gombong. Wong Sorjo. Ya, SMK Wong Sorjo. Ini yang biasanya bapak gurunya semangat sekali kalau saya buat yel-yel ini. Pak siapa itu namanya ya? Pak Wasita. Pak Wasita. Pak Wasita. Nggak ada ini beliau. Sedang ada urusan, Pak. Oh iya. Ini timnya cuma 2. Ada lagi, Pak, 1. Ada lagi. Oh ternyata daerahnya ada yang sama. Di sini juga ada yang namanya daerah Gombong. Di sana juga ada ya. Oh, nggih, wonten. Oh iya. Di sini juga aslinya orang Jawa. Itu. Ini di lab atau di kamar mandi? Di server, Pak. Oh di server ya. Nggih. Iya. Instagram. Semangat terus ya. Sudah ada ide-idenya untuk menciptakan produknya? Sudah, Pak. Ya, tinggal eksekusi berarti ya. Iya, Pak. Ya, nanti nunggu informasi dari guru pendamping karena kita dari tim itu akan ada rapat dengan guru pendamping berkaitan dengan ketentuan dan prasyarat tugas akhir. Terima kasih Wong Sorjo Gombong Jawa Tengah ya. Bang. Iya, Pak. Iya. Jadi scan produk, Pak. Terus saya sapa lagi nih dari SMK 3 Kediri tadi sudah. SMK PGRI 3 Malang sudah. Coba saya ingin tahu SMK nih, SMK Muhammadiyah Jatinom. Iya, mana tangannya? Halo. Iya, ini laki-laki semua ya? Ya, laki-laki semua. Nggak ada yang perempuan? Nggak ada, ya nggak apa-apa. Yang penting semangat terus. Emosi gitu. Saya kepingin tahu lagi nih dari timur. Dari Papua, ada nggak? Ini si gagal. Mana yang dari Papua? Lambaikan tangannya. Bisa jangan apa sana. Ayo sana. Mahal. Coba resen yang dari Papua, saya resen coba. Yang dari Papua. Coba. Tapi dia jian manual. No. Jian ke sana. Mau nanya apa, Dok? SMK 2. Dari mana lagi ya? Ke Kalimantan. SMK 2 Garut hadir. Pinggir Garut. Oh, SMK 2 Garut mana SMK 2 Garut? Coba lambaikan tangan atau resen. Oh, ini ya. Oke, cuma 2 orang ya? Iya, Pak. Ada banyak. Yang lain? Enggak
Nggak ikut, nggak in frame, Pak. Oh iya, nggak in frame. Nggak in frame, ada di belakang, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, diangkat. Iya. Sudah disiapkan ide-ide proyeknya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Mantap. Terima kasih. Ada yang dari Kalimantan? Wow. Ada Pak. Mana yang Kalimantan? Coba resen. Kalimantan Alexander siapa ini? Saya Pak. Iya, ini dari SMK mana? SMK 1 Skadau Pak. SMK 1 Iya. Kalimantan ya. Cuma satu orang. Iya Pak. Satu Pak. Oke. Guru pendampingnya ada? Lagi pergi Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ini Khairun Nisa. Khairun Nisa SMK mana? SMK Negeri 1 Skadau Pak. SMK Negeri 1 Skado. Kok ganti foto? Oke, mungkin malu ya. Malu dia Pak. Dari Sulawesi ada Sulawesi. Oh ya, coba saya sapa dulu nih SMK Negeri 2 Prabu Mulih. Mana SMK Negeri 2 Prabu Mulih? Oke, halo Pak. Halo Pak. Ya. Mana? Kok nggak ada wujudnya? SMK Negeri 2 Prabu Muli. Iya. Kok cuman satu orang, Mas? Satu dari rumah satu-satu, Mas. Oh, dari rumah ya? Iya, Pak. Oke. Ini kamu dari mana? Kamar? Ada di kamar ya, Pak? Iya. Udah selesai KBM-nya ya? Iya, sudah. Sudah KBM? Sudah tatap muka? Iya, sudah, Pak. Sudah sejak lama atau baru-baru ini? Baru-baru ini saya, Pak. Sama ya, sini juga sama baru-baru ini. Guru pendampingnya ada? Iya, ada, Pak. Ada ya. Oke, sudah dipersiapkan proyeknya? Oke, siap, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Oke. Terus SMK mana lagi? Ini coba yang dari Sulawesi ada nggak? Dari Sulawesi? Manado. Atau dari Medan? Medan mana Medan? Sumedang. Medan ada Medan? Belum masuk ya. Jawa Barat Pak adanya juga. Jawa Barat mana tadi? Ada yang Jawa Barat? Mana Jawa Barat? Hadir. Iya. Hadir Pak, hadir. Ini yang Akmal Faiz Fadila ya? Ya Pak. Iya Pak. Ini dari Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Garut. Garut. Garut Pak, Garut. Dodolnya dong. Sini Pak. Dodol. Tadi SMK Negeri Kota Jambi. Ada tadi. Jawa Tengah hadir Pak, Jawa Tengah Pak. Resen dulu biar gampang nyarinya. Oh, iya. Waduh, gambarnya anak kecil Pak Sarung nih. Jatong Pak, Jatong. SMK Negeri 2 Kota Jambi atas nama Yuli Trianto. Halo Pak. Mana temannya? Kami kebanyakan pakai laptop masing-masing Pak, di flash masing-masing. Oh iya. Walaupun ada SIG di belakang tuh Pak. Tapi di blur ya? Ya, biar nggak kelihatan semua. Biar nggak kelihatan ya, biar nggak kelihatan ada celana nyantel. Terus Marcella SMK Negeri 2 Jambi juga ya. Iya, Temannya Pak. mana Mbak? Dari rumah kami Pak. Dari rumah. Kamu dari mana? Dari SMK Negeri 2 sama Kak Yuli. Maksudnya tempatnya di mana ini? Di kamar atau di Di sekolahan?
Oh iya iya iya. Oke, semangat ya. Ya Pak. Terima kasih. Ini SMK Negeri 3 Kediri kayak mau TikTok. Saya nih. dari tadi. Ah, kalian tadi Husanian. Terkenal. Belum masuk. Aduh, nanti. Ini sambil nunggu Bu Intan masuk ya untuk materi terakhir. Saya sampaikan materinya tentang production background, materi production background dan kompetisi. Mana lagi ya yang belum saya sapa? Ini Pak dari Garut Pak, belum ada tadi. Garut udah tadi. Lampung Bukan Pak maksudnya. Lampung mana Lampung? Garut Pak. dari SMK Nurhuda Prinsewu Pak. Mantap, tetangga saya ini SMK Nurul Huda Prinsip. Mana ini resen coba? Oh iya ini Muhammad Arsalam ya. Waduh, banteng. Muhammad Arsalan. Oh kirain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini di kos apa Mas? SMK 4. Pak, ini di kos-kosan apa di mana ini? Wih, di rumah, Pak. Oh di rumah ya. Oke, teman-temannya juga yang lain dari rumah atau dari sekolah? Rumah Pak, rumah Pak. Dari rumah ya. SMK Nurul Huda. Deket mie ayam teriyaki ya. Oke. Mana lagi yang belum disapa? Ada lagi yang belum disapa? Coba. Cianjur mana? Coba resen. Ini ya SMK 4. Tanjung Pinang. SMK 4. Nurul Islam. Ya, coba lambaikan tangannya, Mas. Halo, Pak. Halo. Oke. SMK ini dari Muhammad Dafa ya, Nurul Islam Cianjur ya. Orang Sunda ya. Iya. Ada lagi dari SMK Nurul Islam juga Reza Nur Haliza. Iya, mukanya kok nggak kelihatan? Ya, sendirian apa? Kameranya kurang naik gitu. Nah, gitu kan kelihatan. Kok sendirian? Temannya mana temannya? Ini. Nah, ini. Nah. Oh ini ya. Ya. Sendiri-sendiri ya. Oke. Enggak, ini berempat. Oke. Berapa orang? Empatan. 3 orang ya. Sudah persiapan untuk proyeknya, sudah ide-idenya? Karena ke kiri jadi 3-an, nah empatan. Ya. Oke. Empatan. Oke. Baik, peserta semuanya, alhamdulillah Ibu narasumber kita Bu Intan sudah masuk ke room Zoom. Maka kita akan mulai langsung untuk pertemuan yang ke-6 ini. Akan di mute terlebih dahulu sebelum kita buka kegiatan di pertemuan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan di pertemuan ke-6 ini dengan lancar sampai dengan akhir nanti. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia adalah manusia yang harus selalu bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan ini semuanya atas dasar nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Selamat datang untuk Bu Intan di pertemuan yang ke-6 ini. Sekaligus ini pertemuan yang terakhir Bu ya untuk Ibu Intan. Kemudian ini sudah masuk sekitar 180 peserta untuk hari ini. Dan di sini saya yang memandu sampai dengan akhir nanti. Kemudian untuk acara selanjutnya silahkan untuk Bu Intan menyampaikan materi di pertemuan yang ke-6. Materinya tentang production background dan compositing Bu ya. Disilahkan Ibu Intan. Sekarang kerja compositing loh. Ayolah dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya peserta KKSI hari ini. Semoga semuanya masih tetap semangat ya. Hari ini kita masuk di pertemuan terakhir sama Ibu ya. Kemarin kita sudah beberapa kali pertemuan, 5 kali pertemuan sampai hari ini ya. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang compositing ya. Compositing di sini Ibu coba share screen ya. Maaf ya Pak Mas Put ya. Izin untuk share screen. Udah, oke. Sebentar. Nah, di sini kita akan membahas tentang compositing ya dalam pembuatan video animasi, di mana pada hari ini kita sudah masuk kepada tahapan pasca produksi ya. Pasca produksi itu yang dikerjakan pada umumnya, singkatnya itu mereka menggabungkan background, menggabungkan beberapa video menjadi satu yang disebut dengan compositing. Lalu setelah itu mereka melakukan proses editing, yaitu penambahan efek ketika ingin menambahkan efek, penambahan suara, penambahan sound effect, penambahan voice over, dubbing, narasi, musik, background, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam konsep dari video yang sudah dirancang ya. Itu kurang lebih dari outline dari si pasca produksi ini. Dalam pasca produksi itu proses compositing bisa dikerjakan dengan menggunakan software After Effects ya. Biasanya kita menggunakan After Effects dalam proses compositing. Dan untuk penambahan background sebenarnya itu opsional. Background di sini biasanya digunakan dalam pembuatan film. Pembuatan film biasanya membutuhkan background yang cukup kompleks ya, yang memerlukan teori perspektif ya, memiliki kedalaman biasanya. Itu untuk background dalam film. Tetapi dalam pembuatan video animasi seperti iklan biasanya tidak terlalu menggunakan banyak background. Biasanya backgroundnya itu bisa polos, bisa digabungkan dengan beberapa transisi, bisa seperti itu dalam pembuatan video iklan, video promosi animasi. Nah, di sini compositing, proses penggabungan objek dengan background dalam satu cut atau satu adegan, penggabungan dari beberapa video ya yang sudah kita gerakkan. Mungkin ada beberapa scene yang sudah kita gerakkan terus digabungkan menjadi satu compositing, yaitu yang disebut dengan proses compositing. Proses compositing biasanya akan memisahkan setiap objek ke dalam layar-layar tersendiri, lalu dilanjutkan dengan proses editing, yaitu menggabungkan setiap compositing dengan menambahkan efek suara, voice over, special effect, lighting, dan lain-lain, sesuai dengan kebutuhannya. Lalu dilanjutkan dengan proses ekspor atau rendering, ekspor akhir dari tahapan animasi yang disesuaikan dengan kodik, resolution, frame rate, dan durasinya. Ya. Lalu di sini ada
Pada zaman sekarang, hampir seluruh kegiatan kita mungkin sudah ini dikelilingi oleh contohnya teknologi ini digital. dari penggabungan antara animasi 2 dimensi dan stop motion ya. Stop motion graphic maksudnya. Penggabungan animasi 2 dimensi. Sebentar, ini suaranya kecil. Maaf ya. Coba Ibu. Nah, di sini ada salah satu contoh dari animasi penggabungan animasi 2 dimensi sederhana dengan penggunaan motion graphic. Pada zaman sekarang, hampir seluruh kegiatan kita sudah dikelilingi oleh teknologi digital. Seperti koran yang beralih menjadi koran elektronik, pamflet selembaran beralih menjadi pamflet digital, video animasi yang akan kalian bikin kurang lebih tampilannya akan jasa seperti ini. keahlian multimedia sangat dibutuhkan saat ini. Universitas Pendidikan Indonesia Kampus UPI Cibiru memiliki jurusan pendidikan multimedia yang berdiri pada tahun 2018. Pendidikan multimedia memiliki fasilitas meliputi lab fotografi, lab tracing, lab audio, dan lab komputer. Pendidikan multimedia dibagi menjadi beberapa penjurusan, yaitu bidang komputasi, desain, dan digital media. Berikut kegiatan mahasiswa pendidikan multimedia serta prestasi kejuaraan yang sudah diraih sampai saat ini. Untuk informasi lebih lanjut, bisa kamu cek di website resmi pendidikan multimedia, YouTube, dan Instagram. Yuk, tunggu apa lagi? Raih cita-citamu di pendidikan multimedia. Ini salah satu penggabungan animasi 2 dimensi dan motion graphic ya, dalam bentuk compositing. Ini juga ada salah satu plugin yang bisa kalian gunakan nantinya dalam proses compositing ya, melakukan proses pembuatan motion graphic ya pada saat proses penggabungan video. Kita bisa menggunakan yang namanya plugin animasi composer. Ini pluginnya gratis. Ini yang cukup gampang untuk diimplementasikan nantinya. There are all kinds of animations, from the most generic to some very funky. Ini juga ada. Hai, hari ini Farhan, Ahi, dan juga kalian akan belajar. Kalau ini lebih banyak menggunakan animasi 2 dimensinya, yaitu pergerakan animasi halusnya. Apa itu menggambar? Tahu nggak? Tahu lah, masa enggak? Yap. Menggambar merupakan aktivitas yang melibatkan fisik dan juga mental. Aktivitas fisik berhubungan dengan keterampilan menggunakan peralatan menggambar, sedangkan mental berhubungan dengan rasa, karsa, dan daya cipta. Beberapa orang yang mampu berimajinasi tinggi biasanya ia akan mudah menggambar tanpa perlu bantuan objek di depannya. Tetapi tidak semua orang mampu melakukan hal tersebut. Maka dari itu kita bisa mengakalinya dengan menaruh benda atau objek di depan kita sebelum kita memulai menggambar. Seperti menggambar flora, fauna, ataupun alam benda. Komposisi dalam menggambar terdapat 2 jenis, yaitu simetris dan asimetris. Komposisi simetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar. Dalam menggambar, tentu kita tidak bisa mengandalkan bim karena kita bukanlah Pak Asno. Maka dari itu, saat menggambar kita membutuhkan beberapa alat dan media gambar seperti pensil warna, krayon, pulpen, dan kertas gambar. Mari kita pelajari teknik menggambar objek flora, fauna, dan alam benda. Yang pertama, teknik menggambar objek flora. Flora memiliki banyak jenis dan bentuknya. Bagian-bagian flora dapat digunakan sebagai objek gambar. Misalnya bentuk daun, bunga, dan buah. Kita coba untuk membuat sebuah daun.
Gambarlah sketsanya terlebih dahulu, lalu coba sambungkan dari titik satu ke titik yang lain. Beri kesan langsungan di setiap garisnya, dan berilah warna pada daun tersebut. Lalu yang kedua, teknik menggambar objek fauna. Setiap fauna atau hewan memiliki bentuk badan yang berbeda-beda. Kamu bisa menggambar hewan mulai dari badannya, lalu kepala, kaki, atau cakarnya. Kita coba untuk membuat seekor sapi. Mulailah untuk membuat sketsanya. Lalu, buatlah bentuk-bentuk geometris untuk membantu kamu menentukan fungsi kepala, badan, dan anggota tubuh lainnya. Lalu, cobalah untuk membuat bentuk tubuh aslinya. Dan yang terakhir, berikan warna. Yang terakhir, teknik menggambar objek alam benda. Alam benda dapat terdiri atas benda buatan manusia dan benda yang sudah terbentuk dari alam. Alam benda buatan manusia dapat berupa kendi, piring, mangkuk, gelas, dan lainnya. Sedangkan alam benda yang terdapat di alam ialah seperti batu, air, awan, dan lainnya. Kita coba untuk membuat sebuah gelas. Seperti biasa, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Lalu, sambungkan dari titik satu ke titik yang lain. Cobalah untuk menyesuaikan bentuk asli dari gelas tersebut. Dan yang terakhir, berilah warna pada gelas tersebut. Pada saat pertama kali menggambar, kalian tidak perlu tergesa-gesa untuk memiliki kemiripan bentuk sesuai dengan objek aslinya. Mulailah berlatih dari bentuk flora, fauna, dan alam benda yang paling sederhana. Teruslah asah skill menggambar kalian dengan sering menggambar objek apapun yang ada di sekitar kalian. Sehingga pada akhirnya, kalian akan mahir dalam menggambar. Sekian dan terima kasih. Ini juga sama tugas dari mahasiswa yang mereka kerjakan dengan menggunakan teknik animasi dua dimensi dan penggabungan motion graphic dengan menggunakan plugin animasi composer yang ini ya. Kalian nanti bisa coba. Selain itu juga dalam pembuatan voice over, ketika kalian membuat voice over seperti tadi ya, penyampaian narasi, itu bisa nanti kalian menggunakan trik intonasi ketukan sehingga gerakan animasinya nanti disesuaikan dengan intonasi atau sound yang sudah kalian siapkan. Jadi kalian bisa bermain menggunakan intonasi ataupun ketukan ataupun sound effect atau background yang memiliki ketukan, yang memiliki semangat ya. Itu sebuah tips yang menarik ya, tips agar bisa menghasilkan sebuah video animasi yang berkesan ya, yang berkesan untuk ditonton oleh audiensnya. Itu salah satu contohnya. Terus kita langsung coba. Pada zaman sekarang, hampir seluruh kegiatan. Mulai saja kita bermain di Adobe After Effects. Di sini coba Ibu share screen lagi ya, Adobe After Effects. Sebentar, loading sebentar. Aplikasi Adobe After Effects. Di sini Ibu menggunakan After Effects CC 2019 ya. Kalau memang kalian ada versi yang berbeda, sedikit berbeda, mungkin CS6 atau CS5 boleh saja ya. Tidak terlalu interface-nya tidak terlalu beda jauh. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini. Mungkin maaf Ibu Intan. Ya. Belum kelihatan Bu share screen-nya. Ya, bentar ya Pak. Iya. Saya ganti dulu share screen. Nah, ini ya Pak ya. Nanti ketika kita membuka, nah ini Adobe After Effects CC 19.
boleh kalian coba atau mungkin nanti mau install ya, ulang kalau ingin yang terbaru ya. Pada saat kita membuka Adobe After Effects, nanti kita diberi tampilan seperti ini, sebuah pop-up memilih atau membuka project atau membuat sebuah project baru. Kita coba membuat project yang baru, ya tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita akan berkenalan ya sedikit dengan interface-nya. Di sini ada hampir sama dengan Adobe Animate, Adobe Illustrator itu tidak jauh berbeda. Di sini ada main menunya, terus di sini ada toolbox-nya ya. Ini belum aktif karena kita belum bermain di timeline-nya. Lalu di sini ada yang namanya project file. Semua yang kita import, semua yang kita masukkan ke dalam Adobe After Effects-nya akan tampil di sini ya, stok asetnya. Baik itu gambar, baik itu video, baik itu video animasi, baik itu suara atau sound effect, semuanya akan tampil di sini sesuai yang kita masukkan, import ya. Lalu ini namanya halaman kerjanya ya, di tengah-tengah ini halaman kerjanya. Atau kalau di Illustrator itu kanvasnya. Lalu di sini ada beberapa panel, kumpulan panel-panel yang bisa kita gunakan. Atau mungkin bisa kita sembunyikan, atau kalau mau kurang lengkap kita bisa ambil panel-panelnya itu ada di sini ya, ada banyak, semuanya ada di sini. Sebenarnya di sini ada lagi yang namanya untuk mengatur layernya, layer semua objek-objek yang akan kita editing itu akan tampil di sini. Dan di sebelah kanannya ini ada timeline-nya, ada durasinya di sini. Ya. Terus contohnya kita bisa mengimport ya. Kita import dulu misalnya sebuah gambar ya dengan format PNG. Ya, kita import. Nah, dia akan tampil seperti ini ya. Selain itu juga kita bisa biasanya kalau Ibu mempersiapkan filenya dalam bentuk Illustrator atau dalam bentuk PSD ya, format dari Photoshop-nya, atau bisa Illustrator dari berformat AI. Ya, misalnya seperti ini. Nah, untuk memasukkan format AI ataupun PSD itu, yang harus diperhatikan adalah ininya. Jangan pilih footage, tapi pilih composition. Kenapa? Biar nanti yang tampil yang masuk ke dalam After Effects-nya itu berubah menjadi sebuah komposisi, ya, sebuah composition, bukan sebuah gambar. Yang kalau berubah menjadi composition berarti file Illustratornya itu bisa kita mainkan setiap layernya sesuai dengan file Illustrator yang sudah kita atur di Adobe Illustrator. Misalnya seperti ini. Nah, dia akan berubah menjadi format komposisi ya, sehingga nanti kalau kita klik di sini. Nah, dia akan masuk ke file Illustratornya. File Illustratornya terdiri dari 2 layer. Di sini ada layer tangan, ada layer badannya, badan dan kepalanya. Ya, lalu di sini kita juga bisa mengatur mengoperasikan halaman kerjanya dengan menekan middle mouse ya, yang ada di mouse-nya ini. Kita tekan seperti ini. Untuk memutar halaman kerjanya, atau untuk men-zoom in, zoom out-nya kita bisa menggunakan scroll di middle mouse-nya juga seperti ini, atau bisa menggunakan ini zoom tool. Di sini ada zoom tool ya, seperti ini, atau hand tool tadi yang tangan ini ya, bisa seperti ini. Di sini juga ada selection tool, ada rotation tool. Untuk merotasi, di sini ada anchor point, ada beberapa shape yang bisa kita gunakan, ada rectangle, ada round, ada ellipse, ada polygon, ada star tool, dan lain-lain. Di sini juga
selalu ada yang namanya pen tool, ada text tool, ada brush, ada stem, ada iris untuk menghapus, dan nah ini ada yang namanya puppet. Ya, puppet ini untuk kita menambahkan tulang secara otomatis menggunakan After Effects. Kelebihannya di After Effects dia ada puppet ini sebenarnya bukan tulang ya, tetapi kita bisa menggerakkannya secara fleksibel, menggerakkan objeknya secara fleksibel. Lalu kita coba membuat sebuah komposisi baru ya. Kita bisa membuat komposisi baru di sini. Kita bisa new composition ya. Klik kanan pada project panelnya yang ini ya. Klik bukan yang ini, tapi yang ini. Project panel, kita klik kanan pada halaman kosongnya, kita new composition. New composition ini kita membuat sebuah komposisi baru ya. Komposisi baru misalnya namanya basic animation. Lalu kita atur ukuran videonya, kita atur secara default menggunakan HDTV 1080 dengan frame rate 25. Nah, di sini kita bisa atur durasinya. Mungkin Ibu akan menggunakan 5 detik. Ya, lalu setelah itu kita bisa atur background-nya mau warna apa ya, mungkin warna abu-abu, lalu kita oke. Nah, nanti akan tampil sebuah komposisi baru yang namanya basic animation. Kita klik, kita sudah masuk ke basic animation. Lalu di sini kita boleh mencoba membuat sebuah gerakan animasi yang bisa kita gunakan di After Effects. Misalnya kita dari bentuk-bentuk yang sederhana saja. Mulai dari persegi ya. Lalu kita matikan outline-nya. Yang ini kita coba matikan, warnanya juga kita rubah. Mungkin warnanya ini orange. Lalu coba kita ini sudah ada satu layer dalam satu komposisi. Lalu kita mau menambahkan layer baru atau membuat objek baru, Bu. Kita coba tambahkan yang elips ya. Coba yang lingkaran. Kita coba tambahkan. Seperti ini. Tekan shift biar profesional. Nah, di sini coba kita lihat dia akan bergabung menjadi satu, tidak menjadi 2 layer. Kalau bergabung menjadi satu seperti ini, otomatis gerakannya akan sama karena dia menjadi satu layer. Kenapa seperti ini, Bu? Karena ketika kita menambahkan objek tadi, kita menseleksi layernya. Cara menambahkan objek biar tidak tergabung dengan layer yang lain, kita unselect dulu seperti ini. Pilih, ambil di halaman kosong, baru kita tambahkan objeknya. Biar nanti kita membentuk sebuah layer baru seperti ini. Ya, coba kita kasih nama ini, yang persegi. Kita kasih nama persegi. Terus kita di sini kasih nama lingkaran. Lalu coba kita unselect lagi, baru tambahkan objeknya. Seperti ini. Tambahkan. Tekan V, kita geser. Seperti ini. Nah, lalu ini ada di sini kita coba tambahkan objek lagi ya. Di sini kita coba tambahkan garis seperti ini. Lalu satu lagi kalau garis kita coba menggunakan pen tool saja ya. Atau kita mau membuat sebuah garis lengkung seperti ini. Nah, jika sudah, kita coba lihat di sini, dalam sebuah objek yang sudah kita bikin, nanti akan tercipta 2 bagian ya. Ada yang namanya contain, ada yang namanya transform.
konten ini untuk kita mengatur grafisnya, dari warnanya, dari bentuk ukurannya, kita bisa atur di dalam file konten ini, dalam satu objek. Ya, atau ada transform. Transform ini kita mengatur pergerakan dari objeknya. Kalau tadi mengatur tentang grafisnya, dari warna, bentuk, dan segala macam, lalu transform ini untuk mengatur pergerakannya nanti. Pergerakannya kalau secara singkat kita bisa menggunakan seperti ini, yang namanya position, tekan P pada keyboard, lalu ada scale, itu tekan S pada keyboard, lalu ada yang namanya R, rotation, tekan R pada keyboard, lalu ada T, opacity, pengaturan opacity-nya. Jadi kurang lebih itu yang ada di pergerakan pada sebuah objek di After Effects yang bisa kita gerakkan. Lalu di sini kita coba atur di segi 6 ini, kita coba mengatur kontennya. Di sini ada Polystar, terus di Polystar ini kita sebenarnya bisa mengatur lagi, ada poin di sini. Kita mau mengatur sisinya mungkin ada 3 saja. Nah, bentuknya akan berubah menjadi segitiga. Kita bisa mengaturnya di bagian konten. Lalu tadi ada ini rename segitiga. Lalu di sini ada garis, line, garis. Oke. Sudah, kita boleh atur untuk garis, belum ada warnanya karena fill yang kita isi. Harusnya fill-nya dimatikan, outline-nya dinyalakan. Ya, seperti ini. Oke. Atau warnanya kita atur menjadi warna orange. Dari sini, selain itu, selain mengatur warnanya, kita juga sebenarnya bisa mengatur di bagian kontennya lagi, itu ada yang namanya ini stroke line cap. Kita atur menjadi round, bentuknya dia akan melengkung di setiap ujungnya. Lalu di sini kita bisa atur garisnya juga, ini fill-nya kita matikan, lalu stroke-nya kita nyalakan seperti ini. Ya, kurang lebih. Nah, ini gimana kita menggerakkannya satu persatu. Dari persegi ini coba kita atur gerakan posisinya, ya. Gerakan posisinya itu nanti akan seperti ini. Dari sini posisi ini kita aktifkan yang namanya keyframe-nya. Di sini ada keyframe-nya, kita aktifkan yang ini. Sudah aktif. Lalu kita atur menjadi di sini kurang lebih ada berapa frame di sini, kita aktifkan lagi seperti ini. Lalu di detik ke-0 kita coba posisinya itu kita geser saja objeknya menjadi seperti ini. Lalu kalau kita enter, dia akan berubah seperti ini. Ini untuk pergerakan yang sederhananya. Lalu misalnya lingkarannya kita atur fill-nya jadi 0, terus stroke-nya kita atur menjadi seperti ini, ya. Nah, untuk seperti ini kita bisa membuat garisnya saja yang berputar. Gimana caranya, Bu? Kita atur di sini. Ada yang namanya konten, lalu di sini ada yang namanya pilihan. Kita pilih yang namanya trim pad. Trim pad kita pilih, di dalam trim pad kita bisa mengatur gerakannya. Di sini ada start. Dari 0 sampai ke sini, dia akan
Nah, gerakannya akan seperti ini. Dia garisnya saja berputar dari 0 sampai terisi penuh. Lalu ada lagi segitiganya. Segitiga di sini kita bisa mengaturnya di sini menggunakan seleksi layernya, tekan R. Nah, nanti akan aktif seperti ini. Lalu kita ingin objeknya berotasi. Nah, ini yang kelupaan Ibu sampaikan. Ketika kalian menggerakkan sebuah objek, kalian harus atur dulu yang namanya anchor point-nya. Kalau kita lihat, anchor point-nya itu ada di sini, di luarnya. Sehingga pada saat kita mau coba rotasi, ya, ini terutama untuk rotasi. Kita coba aktifkan keyframe-nya, lalu kita coba gerakkan rotasinya menjadi 180 derajat. Nah, pergerakannya akan seperti ini. Nah, dia memutari anchor point yang ada di luar objeknya. Berbeda kalau kita back lagi, kalau anchor point-nya kita aturnya di sini. Di anchor point kita letakkan dia di tengah sini. Berarti objeknya akan berputar di sini saja. Ini kita aktifkan lagi, kita kasih di sini keyframe-nya yang baru. Lalu di sini kita atur menjadi berputar 180 derajat. Nah, kalau begini, perputarannya akan di sini saja, di satu tempat. Karena anchor point-nya sudah kita atur. Sama. Untuk objek yang lainnya juga seperti itu. Anchor point itu ini masih di luar ya, karena ini bentuknya perpindahan saja dari atas ke bawah, jadi tidak terlalu berpengaruh. Nah, kalau yang ini, lain ini coba kita gunakan scale atau S. Scale itu digunakan untuk pergerakan objek, membesar kecilkan objek ya. Contohnya di sini kita aktifkan scale-nya. Lalu di sini juga kita aktifkan scale-nya. Nah, di detik ke-0 kita coba buatnya dia jadi tidak ada menjadi ada. Jadi 0 menjadi 100 ya. Coba kita atur di sininya menjadi 0. Nah, ini kelupaan. Sama tadi. Anchor point-nya belum kita atur. Kita atur dulu dia posisinya ada di sini. Terus kita coba aktifkan keyframe-nya seperti ini. Lalu kita aktifkan juga seperti ini. Masih belum ada perubahan di detik 0. Kita coba ganti menjadi 0. Jadi dianya dari 0 ke ada, dari tidak ada menjadi ada. Seperti ini pergerakannya. Ya. Lalu ada lagi lengkungan. Lengkungan juga sama. Kita coba menggunakan trim pad ya, sama di konten ada trim pad. Lalu di trim pad-nya ada star. Kita atur star-nya menjadi 100. Lalu di sini durasinya disamakan. Kita tambahkan lagi menjadi 0. Nah, hasilnya akan seperti ini. Itu untuk pergerakan animasi yang sederhana. Lalu setelah itu di sini kita juga bisa menambahkan lagi objek ya. Import file. Oh ya, ada di sini objeknya sudah ada yang tadi, yang puppet tadi. Kita coba menggunakan cara yang namanya puppet. Kita kita keluar dari komposisi yang basic animation, kita ke puppet. Kita klik saja, klik double, kita masuk ke komposisi yang puppet. Dari sini kita coba bikin background-nya. Kita coba bikin background-nya di sini. Kita klik new solid untuk membuat background new solid. Lalu kita atur background-nya menjadi warna abu-abu. Ini masih ada di atasnya, kita taruh di bawah. Seperti ini.
lalu kita kunci biar dia tidak bergerak background-nya. Nah, di sini kita coba ingin menggerakkan seperti kita membuat di Adobe Animate kemarin. Ternyata kita juga bisa mengerjakannya di After Effects dengan menggunakan puppet. Caranya seperti ini, kita klik puppetnya, ya, kita seleksi yang ingin kita gerakkan itu bagian tangannya. Kita tambahkan, kita klik saja seperti ini. Nah, dia otomatis akan membentuk sebuah titik-titik yang bisa kita gerakkan. Cara menggerakkannya seperti ini. Kita nanti di sini akan tampil yang namanya deform. Deform ini nanti, nah, pengaturannya di sini. Ada 1, 2, 3 puppet yang sudah dibikin. Kita atur gerakannya bisa dari sini. Kita tekan P, lalu kita coba aktifkan gerakannya seperti ini. Salah ini. Di sini deform. Nah, kita coba gerakkan objeknya seperti ini. Nah, lalu kita atur lagi gerakannya menjadi seperti ini. Di sini kita atur lagi gerakannya menjadi seperti ini. Nah, dia akan tangannya akan bergerak seperti ini. Tekniknya hampir sama dengan cara yang kita kerjakan di Adobe Animate kemarin, tetapi ini menggunakan puppet. Sebenarnya untuk pergerakan halus di Adobe After Effects kita bisa menggunakan plugin yang namanya Duik. Kalau kalian nanti mau coba gunakan plugin yang namanya Duik, itu bisa mempermudah kita dalam proses pergerakan karakter selain menggunakan puppet ini. Lalu selain itu kita coba berkenalan lagi ya dengan yang namanya plugin di sini. Nah, di sini ada sebentar Ibu cari dulu pluginnya ya. Atau di sini kelihatan ya. Di sini Ibu ada beberapa plugin yang bisa kalian gunakan, terutama yang ini, yang tadi kata Ibu, animasi composer. Ini plugin yang gratis ya, yang bisa kalian install. Bisa diklik saja terus diinstal, nanti dia akan tampil di Adobe After Effects-nya. Boleh kalian download, cari saja yang namanya Adobe Animation Composer. Nanti dia akan keluar untuk ke websitenya. Nanti kita bisa memilih versi yang paling terbaru. Dan itu gratis, bisa kita gunakan. Nanti seperti ini. Ya, misalnya kita membuat menambahkan sebuah aset lagi ya. Nah, seperti ini ya. Ini sebuah aset baru di dalam Wingman. Jadi di sini ketika kita sudah menginstal plugin Animation Composer ini, nanti dia akan tampil di dalam window, di menu window di sini window. Setelah kita install, nah untuk menginstalnya juga anak-anak ketika ingin menginstal plugin ini, kalian harus mematikan dulu software Adobe After Effects-nya. Terus kalian install, terus nanti kalian nyalakan lagi biar dia dapat terinstall dengan baik. Nah, ini juga yang harus kalian perhatikan ketika setelah menginstal,
kalian harus mengaturnya dulu di edit, lalu di preference, ada yang namanya scripting, kalian klik seperti ini. Nah, nanti akan tampil pop-up seperti ini. Dan yang harus kalian centang ini adalah kedua baris ini. Ini yang harus kalian centang, ya. Kalau tidak, dia tidak akan berjalan dengan baik. Lalu nanti akan keluar seperti ini, ada animation composer, ada keyframe wingman, ada transition shifter, dan lain-lain banyak yang bisa kita gunakan dari plugin ini. Ini bagus, cukup bagus sekali dan cukup mempermudah kalian dalam proses compositing dengan menggunakan teknik motion graphic. Ya, misalnya seperti ini. Di sini ada aset yang sudah Ibu siapkan. Untuk background-nya, ini background-nya kita kunci ya. Kalau background biasanya dikunci saja. Lalu kita coba membuat pergerakan ya. Kita tekan P seperti ini. Lalu di sini juga kita aktifkan keyframe-nya. Kita di detik 0 kita ingin objeknya ini dari kosong tidak ada menjadi ada, bergerak dari bawah ke atas. Lalu sama yang ini juga karakternya kita coba tekan P. Lalu kita aktifkan keyframe-nya, di depan kita aktifkan keyframe-nya. Kita ingin dia dari atas. Ya, lurus seperti ini. Lalu jika sudah, dia akan bergerak seperti ini. Nah, coba kita sedikit membedakan gerakannya. Ya, mungkin ini kita posisikan di sini. Ya, kita ingin kalau objek atau karakternya digerakkan menggunakan plugin atau tidak menggunakan plugin, itu perbedaannya akan seperti ini. Contohnya yang ini akan kita pakai plugin. Ya, caranya kita drag keyframe-nya. Lalu kita di sini ada pilihan ya. Ada yang namanya easy ease. Easy ease itu gerakannya akan seperti ini. Gerakannya akan lebih halus daripada keyframe yang belum kita tambahkan plugin ya. Boleh menggunakan easy ease atau menggunakan animation composer yang di sini. Ada sebentar. Ada yang namanya keyframe wingman. Nah, ini seru sekali ya untuk kita mengatur gerakan objek-objeknya ya seperti ini. Kita coba seleksi ya. Di sini kita seleksi keyframe-nya, terus kita coba atur seperti ini. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kita atur. Nah, gerakannya akan seperti ini. Terlalu cepat ya. Coba kita geser. Gerakannya berbeda antara karakter yang tidak dikasih plugin dan karakter yang sudah dikasih plugin keyframe wingman. Itu akan berbeda gerakannya. Lebih asik menggunakan plugin ya. Lalu bisa kita lihat di sini, kita bisa melihatnya di namanya grab editornya. Bahkan kita bisa mengaturnya biar lebih menarik lagi. Tetapi kalau sudah menggunakan plugin, sudah cukup, dia akan diatur secara otomatis untuk bisa terlihat bergerak lebih menarik. Seperti ini. Diulang lagi. Gerakannya akan lebih halus lagi. Itu dengan cara menggunakan keyframe wingman. Lalu
Coba kita import lagi ya. Tadi sudah menggunakan keyframe wingman, kita sebelum masuk ke animasi komposer ada coba kita mengatur lagi gimana caranya membuat transisi dan masking teks ya, seperti ini. Ini kita atur di sini. Kita buat sebuah komposisi baru lagi ya, teks masking seperti ini. Kita atur menjadi 10 detik. Background-nya kita atur menjadi warna putih. Dan tampil seperti ini. Kita klik saja. Kita sudah masuk ke komposisi teks masking. Coba kita membuat sebuah teks ya. Di sini kita atur ukurannya menjadi 250 pixel. Warnanya warna biru. Seperti ini. Kita bikin animasi. Lalu kita atur posisinya seperti ini. Sebentar. Ya, seperti ini. Lalu di sini boleh kita kurangi spasinya. Nah, ini sudah di tengah. Nah, gimana caranya kita membuat maskingnya? Ya, nanti bentuknya akan seperti bergelombang. Caranya kita gunakan seleksi layernya, kita gunakan pen tool di sini. Seperti ini. Seperti ini. Sudah sebentar ya. Oke, maaf anak-anak, kita coba lagi ya. Di sini kita atur bentuknya sampai membentuk sebuah lengkungan seperti ini. Lalu setelah itu kita coba gerakan posisinya. Di sini dari detikan 0 kita aktifkan. Di sini posisinya dia sudah termasking ya. Seperti ini, sudah ada di sini. Kita coba gerakan tadi dari atas setnya. Seperti ini sampai dia nanti terlihat sedikit demi sedikit. Seperti ini.
Lalu kita aktifkan lagi. Seperti ini, posisinya agak sedikit digeser biar dia terlihat bergelombang. Sebentar, ini sepertinya ada yang salah. Petnya. Bentar ya, Pep. Aku mau bidik dulu ya. Harusnya ini berubah ya, ini kenapa ada yang salah, mungkin ada yang kelupaan ya di sini. Nanti bentuknya harusnya jadinya bergelombang. Mungkin kita coba cara yang lain ya anak-anak, untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini juga kita bisa menggunakan yang namanya animation composer. Ya, animation composer itu adanya di sini. Ibu ingat-ingat lagi ya untuk yang masih gelombang. Di sini kita bisa mengaturnya, itu ada di sini. Ada window, ada animasi composer. Nah, di sini kita bisa mengatur berbagai macam bentuk gerakan ya, seperti ini. Nanti akan tampil seperti ini bentuknya.
ada yang seperti ini, fade, ada yang position rotate seperti ini, ya, baik pergerakannya dari bawah ke atas atau dari kiri ke tengah, ya, dari kanan ataupun dari atas, seperti ini. Lalu ada juga yang selain transition, kita juga bisa mengatur seperti ini, ataupun di sini ada efek, ya, efek. Di sini ada blur, ada wiggle. Wiggle itu seperti ini bentuknya. Ada wiggle position and rotation seperti ini, rotation and scale. Ada lagi di sini itu juga ada yang namanya precom. Precom itu bentuknya seperti ini. Kita bisa menambahkan beberapa transisi secara otomatis di sini, ya. Misalnya bentuk transisinya itu akan seperti ini. Bisa seperti ini. Di sini juga ada untuk transition film kamera seperti ini. Atau kita juga bisa menambahkan sound effect-nya, ya. Kita bisa menambahkan beberapa sound effect di sini. Seperti itu suaranya. Atau yang klik yang biasa Ibu sering gunakan itu ini. Nah, kita bisa menambahkan beberapa elemen ini, baik dalam gerakannya ataupun beberapa transisinya bisa kita gunakan, atau menambahkan sound effect-nya ke dalam project After Effects kita. Nah, di sini kita coba. Ibu cobakan, ya. Kita tambahkan animation composer di sini. Untuk yang masih gelombang tadi, kenapa ya tidak bisa? Nanti Ibu coba kulik-kulik lagi. Nah, di sini. Nah, di sini contohnya seperti ini. Ibu sudah menyiapkan beberapa aset, ya. Di sini sudah dipisah-pisah menjadi satu layer biar nanti bisa kita gerakkan, ya. Biar nanti bisa kita gerakkan. Contohnya seperti ini, ya. Kita ingin menggerakkannya menggunakan animation composer. Lalu kita pilih transform, ya. Kita pilih transform, kita pilih position scale di sini, atau position rotasi, ya. Bukan di efek, tapi di transition. Di sini ada position, rotasi, and scale. Nah, akan tampil seperti ini. Coba kita tambahkannya, cara menambahkannya, kita sudah menseleksi objek yang sudah kita ingin gerakkan. Kita tambahkannya dengan mendrag saja, seperti ini. Kita drag. Nah, hasilnya itu akan seperti ini pergerakannya. Dan ini juga kita bisa atur di sini. Nah, di sini ada titik anchor-nya. Kita bisa atur posisinya itu ada di bagian atas. Seleksi objeknya. Kita seleksi.
dia ada di atas biar nanti geraknya dari bagian atasnya. Nah, seperti itu. Kurang lebih gerakannya akan tampil seperti ini. Atau kita untuk mempercepat proses loadingnya, kita untuk proses editing biasanya menggunakan quarter, jangan menggunakan full. Kalau full itu biasanya suka patah-patah pada saat preview rendernya. Ya, bisa menggunakan quarter. Jadi nanti gerakannya akan seperti ini. Ini anchor point-nya ada di sini. Kita atur atas seperti ini. Atau juga kita bisa menambahkan suara dalam satu objek. Kita bisa tambahkan suara di setiap objeknya, misalnya ingin menambahkan suara pop-up seperti ini atau seperti ini. Nah, nanti dia akan berubah bersuara seperti tadi. Di sini ya, kita coba lihat dari coba kita gerakkan lagi objeknya. Coba menggunakan yang ini. Di sini kita bisa memilih mau gerakannya dari sebelah kiri atau dari sebelah kanan atau dari atas atau dari bawah, ya. Seperti ini. Kalau kita ingin menggerakkan dari atas, berarti Ibu salah ya tadi. Gerakannya coba kita atur lagi dari atas. Nah, seperti ini. Remote dulu dari atas. Terus kita bikin lagi dianya ke bawah. Nah, seperti ini. Ya. Ini kita bisa geser-geser timeline-nya seperti ini, anak-anak. Nah, dia akan terlihat lebih menarik kalau semua objeknya sudah kita gerakan satu persatu, dia akan terlihat lebih menarik. Nanti akan Ibu kasih contohnya. Nah, selain itu, dari sini, setelah kita bikin ya semuanya menjadi satu, kita bisa menambahkan nah, kalau kita sudah bisa membuatnya menjadi satu ya, kita bisa membuat sebuah komposisi baru lagi untuk menggabungkan semuanya menjadi satu dari video scene-scene yang sudah kita kerjakan. Contohnya seperti ini, kita tadi bikin kita coba bikin di sini. Ini composition. Kita bikin komposisi. Lalu oke. Setelah itu kita klik, udah bang seperti ini. Nah, di sini kita bisa menggabungkan komposisi yang sudah kita kerjakan seperti ini. Lalu kita ingin menggabungkan ke puppetnya seperti ini, ya, atau menambahkan wingman-nya, atau membuat sebuah transisi, ya, transisi. Kita bikin transisi juga. Kita bisa tambahkan juga di sini di komposisinya. Kita tambahkan transisinya seperti ini. Jadi di sini kita bisa atur ya untuk
durasinya kita atur di sini ada 1 detik atau kita bisa mengaturnya menjadi beberapa detik ya. Kita bisa aturnya di sini, lalu kita bisa atur temponya ya seperti ini. Diatur dari depan itu seperti ini. Dari sini ya, dari sini kita coba bikin tambah transisi di sini. Kita bikin sebuah background ya, new solid, kita tambahkan warnanya, lalu kita tambahkan sebuah transisi ya. Di sini kita bisa tambahkan transisi. Di sini ya, bisa menggunakan yang ini, kita masukkan, kita gerak ke sini. Nah, seperti ini ya hasilnya. Atau kita mau tambahkan durasinya ya, seperti ini juga bisa. Nanti hasilnya akan seperti ini. Karena ini kecil ya transisinya. Nah, seperti itu. Lalu kita kembali ke komposisi ya, kita kembali ke komposisi. Di sini kita bisa menggabungkannya ya. Jadi kalau kalian mau setiap videonya sudah kalian kerjakan, lalu kalian ingin menggabungkan satu-satunya, bisa membuat sebuah komposisi baru, lalu kalian gabungkan menjadi satu, bahkan kalian bisa menambahkan suaranya. Untuk suaranya sendiri, kalian harus mengaturnya di setiap scene-scene-nya. Seperti itu. Ya, di sini Ibu ada contoh ya. Nah, ini anak-anak yang harus kalian perhatikan ketika kalian membuat sebuah project, kalian harus membuat ketiga folder ini ya. Sebelum membuat project, kalian harus menyiapkan ketiga folder ini, yaitu folder aset, folder project, dan folder render ya. Aset-asetnya kalian kumpulkan menjadi satu di sini. Lalu untuk project, mentahan untuk Adobe Animate ataupun Illustrator atau After Effects, kalian gabung di sini. Lalu ini untuk project rendernya di sini. Ini kenapa? Karena ini untuk mempermudah kita ketika kita memindahkan project kita keseluruhannya. Ketika ingin dipindahkan, keseluruhan dari tidak terlihat ya. Sebentar, Ibu coba share ya. Lagi. Seperti ini ya, ketika membuat sebuah project, kalian harus siapkan ketiga folder ini ya. Ketiga folder ini kalian siapkan, folder aset, folder project, folder render, semuanya harus kalian siapkan sebelum kalian memulai project. Karena ini berguna ketika kalian memindahkan project ke sebuah memori ya. Jadi ke sebuah flash disk misalnya, itu kan itu tidak akan membuatnya missing pada saat projectnya dibuka. Tapi kalau misalnya hanya projectnya saja yang kita pindahkan, itu akan membuat projectnya, filenya menjadi error. Itu yang harus kalian perhatikan. Lalu di sini ada contoh yang sudah Ibu kerjakan tadi. Dari hasil menggunakan
Animate Composer tadi ya. Karena ini kurang lebih maaf, ini laptopnya mungkin agak loading ya, jadi pergerakannya tidak terlihat jelas, tetapi ini aslinya ini sudah terlihat bagus ketika kita menggerakkan sebuah elemen-elemen untuk digerakkan secara motion graphic dengan menggunakan plugin Animation Composer ini. Kita bisa menggerakkan objek-objeknya secara detail. Kita juga bisa menambahkan transisinya, ya. Kita bisa juga menambahkan suaranya seperti ini. Nah, itu kurang lebih hasil akhirnya. Ini tidak dipraktekkan Ibu tadi karena ini Ibu kerjakan tadi pagi. Kalau dipraktekkan mungkin udah lebih dari 1 jam ya. Mungkin ini secara singkatnya saja hasilnya akan seperti ini ketika kita menggunakan plugin Animation Composer. Maaf Ibu Intan. Ya. Share screen-nya belum kelihatan, Bu. Oh, belum ya Pak ya? Ya. Oke, bentar. Oke. Nah, ini hasil. Sudah terlihat, Pak? Terlihat ya? Nah, ini hasil video hasil yang tadi pagi Ibu kerjakan ketika Ibu menggunakan plugin Animation Composer. Mungkin ini bisa mempermudah kalian dalam pembuatan motion graphic ya, untuk penambahan dalam proses compositing dan editing. Ya. Menambahkan pergerakan objeknya, kita bisa menambahkan suaranya, kita bisa menambahkan transisinya juga. Oh iya, satu lagi ya. Ada satu lagi yang bisa mempercantik video promosi kita nantinya ya, yaitu dengan penambahan preset. Penambahan preset itu coba saya share screen yang ini ya. Ini. Nah, di sini di website ini Production Crate ini kita bisa mendownload secara gratis preset-preset yang nantinya bisa mempercantik video animasi kita, yaitu kita bisa menambahkan transisi, typographic kit, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini kalian bisa mendownloadnya, dan di sini ada beberapa yang gratis, banyak yang gratis, bisa kalian pilih nantinya untuk mempercantik video promosi kalian. Ya, di sini juga ada typographic kit seperti ini, dan ini teksnya juga bisa kita edit ya. Lalu di sini ada background seperti ini, lalu banyak nanti bisa kalian. Nah, elemen seperti ini yang biasanya digunakan untuk mempercantik video promosinya. Mungkin ada yang seperti ini, seperti ini. Itu untuk penambahan preset ya, preset. Lalu ada lagi ketika kalian ingin mencari aset digital, mungkin ada beberapa yang dibikin atau mungkin ada beberapa yang bisa kalian ambil melalui stok gratis ya. Nah, di sini juga ada yang namanya yang sering dipakai ya, Prepic. Nah, di sini di prepic.com ini kalian bisa mengambil aset-aset grafis
dengan format Illustrator tadi. Sehingga nanti ketika kalian sudah tentukan, sudah kalian pilih ya asetnya seperti apa, bisa kalian import ke Adobe Animate ataupun Adobe After Effects-nya. Gitu. Mungkin itu saja tips yang bisa Ibu kasih untuk hari ini. Pak Mas Put, boleh dilanjutkan lagi, Mas Put? Mas Put, mungkin itu saja untuk materi hari ini. Ya Bu, terima kasih untuk Bu Intan yang sudah menyampaikan materinya. Untuk berikutnya kita buka termin pertanyaan terlebih dahulu Bu ya. Iya. Iya. Saya buka termin 1 untuk 3 orang penanya dulu. Silahkan untuk para peserta yang ingin bertanya, nanti admin yang akan memilih pertanyaannya. Silahkan. Kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan apa yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, Bu Intan, silakan peserta. Masih kami kasih kesempatan untuk peserta semuanya. Sepertinya sudah paham semua ini Bu Intan, karena penjelasannya secara gamblang, detil. Silakan, masih kami beri kesempatan untuk yang ingin bertanya terkait dengan materi hari ini, yaitu production Bu ya. Ada, silakan dari Sofian Firdaus, SMK mana ini? SMK Taruna. Iya. Kalau pakai motion graphic to 3D boleh nggak Bu untuk project KKSI-nya? Untuk motion graphic 3D itu diperbolehkan sekali kalau kalian ingin lebih bagus lagi. Ibu rasa itu bagus sih kalau ingin menampilkan dengan videonya nanti ada motion 3D-nya ya. Ya, itu ya untuk sudah Ibu? Iya. Ya. Jadi untuk motion grafik 3D itu diperbolehkan. 2D juga boleh Bu ya? Iya, 2D memang diharuskan. Maaf Bu, saya bukan orang IT soalnya. Iya, untuk 2D atau 3D boleh saja. Iya. Tapi biasanya memang dilihat ya Pak ya, untuk dari juri juga nanti dilihat seberapa rumit teknik yang digunakan, itu juga bisa menjadi sebuah penilaian juga. Mungkin teknik yang digunakan itu mudah atau tinggal drag saja dari aplikasi berbasis website yang bisa membuat animasi. Ada juga yang membuatnya dengan aplikasi yang profesional. Dia bikin lebih secara teknik lebih profesional lagi, itu juga bisa menjadi sebuah penilaian tambahan. Ya, Pak. Iya. Oke. Ini berikutnya Bu dari Muhammad Daniel Saput. Nanti Bu. Ini dari Akmal Faiz. Bu, jadi boleh pakai aset dari luar untuk proyek? Itu pertanyaannya Bu. Untuk penambahan aset dari luar sebenarnya boleh-boleh saja. Tergantung kalian menggabungkan aset-aset tersebut. Biasanya kalau kita asal-asalan mengambil aset, beberapa aset dengan style yang berbeda tentunya ya, bikin aset dari warnanya yang berbeda juga, itu
akan membuat sebuah video yang berantakan. Beda dengan kalau kalian mungkin membuat aset sendiri dengan konsep warna yang sudah ditentukan, dengan style grafis yang sudah kalian tentukan, terlihat lebih totalitas, terlihat lebih rapi. Jadi disesuaikan ketika kalian mau mengambil aset dari luar, kalian harus tentukan dulu konsepnya seperti apa, dari konsep warna, dari konsep font style yang digunakan, dari style grafis yang digunakan, itu harus ditentukan. Jangan berbeda-beda setiap objek. Itu biasanya yang terlupa, ya. Karena kita ambil aset ini, aset A, aset B, aset C, kita gabung menjadi satu. Jadi sebuah video yang tidak totalitas dalam konsepnya, konsep desainnya terutama. Oke, terima kasih Bu Intan. Ini yang ketiga dari Muhammad Daniel Saputra, Bu. Mohon izin bertanya, apa perbedaan antara After Effects dengan Adobe Animate? Silakan. Adobe Animate itu sebenarnya fungsinya memang tidak hanya membuat animasi saja, tetapi juga dia digunakan untuk membuat aplikasi, menggunakan action script ataupun membuat sebuah game. Biasanya game 2 dimensi itu kita bisa menggunakan Adobe Animate sebagai pengganti Adobe Flash, tetapi biasanya juga digunakan untuk pembuatan animasi 2 dimensi. Kalau di After Effects itu memang khususnya dalam proses compositing, dalam pemberian efek, dalam penggabungan video, penggabungan edit suara, dan lain-lain, kita biasanya menggunakan After Effects untuk pembuatan video animasi. Ya. Baik, masih dibuka untuk 2 penanya lagi. Silahkan untuk peserta yang ingin bertanya untuk mengetik pertanyaan di chat. Kemudian ini Bu Intan, nanti untuk pertemuan berikutnya kan Pak Puryanto ya Bu ya, ini masih bahas tentang animasi juga. Ini kalau nggak salah itu cara membuat animasi atau apa gitu, saya juga agak lupa itu untuk jadwalnya. Itu Bu. Terus nanti mohon Ibu, karena ini pertemuan terakhir, ini diminta oleh Bapak Kepala Sekolah kita untuk memberikan kesan dan pesan Bu terkait dengan kegiatan KKSI dan peserta yang mengikuti kegiatan KKSI ini Bu. Begitu. Oke Pak, apa sudah selesai sesi tanya jawabnya Pak? Ya, ini masih saya tunggu Bu untuk 2 penanya lagi. Tadi ada yang menanya berapa lama dikerjakan video animasinya. Yang mana coba? Ini contoh animasi yang dibuat oleh mahasiswa itu dikerjakan berapa lama itu? Oh ya, ini nih ya, dari Nuri Eka ya Bu ya, SMK Taruna Terpadu tadi ya. Video yang mana maksudnya mahasiswa apa? Contoh animasi yang dibuat oleh mahasiswa itu dikerjakan berapa lama Bu? Aduh, ini mungkin yang tadi Ibu play awal itu mungkin Bu. Mahasiswa Ibu ya mengerjakan biasanya itu seminggu sampai 2 minggu. Seminggu ya. Seminggu biasanya karena itu hanya sekedar tugas pertemuan, bukan tugas akhir. Oke. Biasanya kalau tugas akhir untuk mahasiswa itu tugasnya membuat paper ataupun jurnal. Termasuk tadi yang pertama itu yang Ibu tampilkan itu termasuk video ini Bu ya, promosi untuk UPI mungkin Bu ya. Yang awal tadi. Promosi untuk prodi Ibu. Prodi, ya. Prodi multimedia memang mahasiswa tugasnya rata-rata membuat sebuah media itu untuk promosi, biasanya dari promosi prodi ataupun promosi produk produk UMKM yang mereka kerjakan, biasanya seperti itu Pak. Oke, ini satu lagi Bu, sebelum kita ke kesan dan pesan, ini ada satu, kalau pakai teknik animasi frame by frame untuk proyek KKSI, boleh tidak ya? Ini mohon maaf Bu, saya yang jawab saja Bu ya. Iya. Ini karena ini kaitannya sudah ke apa namanya teknis dan
prasyarat untuk tugas akhir ini. Jadi nanti untuk Nabila Nur dari SMK Muhammadiyah 7 Gondong Glegi, itu nanti pertanyaannya silahkan ke saya saja di chat pribadi, tidak apa-apa, karena ini teknis yang dari panitia begitu. Kemudian informasi untuk seluruh peserta KKSI bahwasanya nanti akan ada pertemuan dengan panitia dengan guru pendamping khusus membahas proyek dan ketentuan proyek yang harus dikerjakan. Itu kemarin kita sudah bahas tentang tugas akhir, tetapi ada beberapa hal yang direvisi dan beberapa hari ke depan kita akan mengadakan Zoom dengan juri dan nanti keputusan itu akan diketengahkan di Zoom dengan guru pendamping. Itu. Kemudian silahkan Ibu Intan untuk memberikan kesan dan pesan terkait dengan kegiatan hari ini dan pertemuan-pertemuan dari awal sampai pertemuan ke-5 ini, Bu. Kesan dan pesannya sebelumnya ini belum saya siapkan nih, Pak. Ya, dadakan ya, biasanya dadakan ini, Bu. Ini karena ini rata-rata itu kalian itu ada di jurusan SMK, jurusan komputasi, ataupun kebanyakan dari jurusan animasi. Ibu harapkan kalian tidak hanya belajar dari sini, karena animasi itu cukup sangat luas sekali ya anak-anak, apalagi untuk kalian ingin mencapai target ke industri. Ya, ke industri itu harus kalian tempuh ya, karena target kalian itu kan memang seorang praktisi. Ibu harapkan kalian bisa memperdalam skill kalian karena kalian sudah terjerumus nih di bidang animasi. Karena apa? Karena prospek animasi ke depannya itu sangat besar sekali anak-anak. Ya, sangat besar sekali. Dan Ibu rasa untuk kalian ya generasi Z ya, generasi betul ya, generasi Z. Kalau Ibu generasi Z, Y. Kalian generasi Z, generasi zombie, kalian biasanya cepat sekali untuk beradaptasi. Itu tantangan kalian. Harus cepat sekali untuk beradaptasi. Baik itu teknologi, baik itu ya untuk perkembangan dari softwarenya, itu kalian harus cepat beradaptasi karena itu tuntutan kalian. Ya, jadi sekarang sudah banyak materi pembelajaran yang kita bisa ambil, kita pelajari secara gratis, dan itu harus kalian manfaatkan untuk mengasah skill kalian, karena kalian tidak hanya sampai lulus di SMK dan kalian harus mencapai ke industri. Ya, Ibu harapkan kalian bisa mencapai standar industri dengan mengasah skill kalian sendiri secara individu. Ya, terima kasih Bu Intan untuk pesan dan kesannya. Ya, saya menambahkan sedikit karena memang sekarang SMK itu menjadi prioritas, termasuk prioritas oleh pemerintah, Bu. Bahkan sekarang ada yang namanya SMK Pusat Keunggulan, terutama SMK Yasmida juga ini tahun ini menjadi SMK Pusat Keunggulan, yang mana kurikulumnya memang sudah selaras dengan industri gitu. Jadi sekolah itu yang ikut dengan industri kurikulumnya, bukan industri yang ikut ke sekolah. Kalau dulu kan seperti itu, tapi sekarang dibalik. Jadi kemarin ketika menyusun kurikulum untuk materi yang disampaikan siswa itu pun berkaitan dengan kejuruan saja, kita sudah ngundang Budi dari Jakarta juga, itu juga diselaraskan kurikulumnya. Supaya ketika anak-anak nanti lulus itu sudah tidak kaget termasuk budaya kerja di industri gitu kan. Kemudian memang lulusan SMK sekarang jadi prioritasnya sekarang ada 3, Bu. Ada BMW namanya. Jadi dia bisa bekerja, bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Itu. Jadi itu yang digenjot untuk SMK dari pemerintah. Begitu, Bu. Ya. Baik, Ibu, sebelum kita tutup kegiatan ini, nanti ada sesi foto bersama, Bu. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan juga dengan peserta ataupun dengan keseluruhan yang sudah ada di room Zoom ini.
Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Intan Permatasari yang dari pertemuan kedua sampai pertemuan ke-6 ini sudah mendampingi kami, memberikan wawasan, memberikan pengetahuan secara detail dan secara ya sangat-sangat luar biasa penyampaiannya sehingga siswa-siswi SMK seluruh Indonesia ini bisa memahami dan juga nantinya juga bisa harapannya juga bisa memberikan project atau membuat project yang sesuai dengan materi-materi yang sudah disampaikan oleh Bu Intan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu, semoga sehat selalu Ibu dan keluarganya dan sukses selalu Bu. Amin. Baik Ibu, ada hal yang disampaikan lagi Bu? Sepertinya sudah cukup Pak. Ya, kalau cukup kita akan sesi foto bersama Bu. Admin silahkan disiapkan. Mudah-mudahan nanti kita bisa berlanjut lagi Bu untuk silaturahminya di program-program yang selanjutnya Bu. Siap, karena Pak. saya juga sudah ngobrol dengan Pak Kepala Sekolah gimana kalau kita MUU dengan UPI gitu kan. Ya, sangat dibuka sekali Pak, sangat bagus sekali. Ya, karena kan kita punya jurusan multimedia tuh. Kebetulan kemarin saya ngobrol dengan Pak Irfan juga. Oh ya, responnya juga bagus. Iya, sama-sama UPI. Ya, gimana Mas Suwanto? Cukup? Ya. Silakan semuanya kameranya on terlebih dahulu supaya kita bisa sesi foto bersama dengan narasumber. Sudah on semua? Stop. Hitung. Oke, 1, 2, 3. Iya. Sekali lagi. Ya, nanti kita nunggu hitungan dulu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bu Intan. Sami-sami Pak, terima kasih semuanya anak-anak, Pak Mas, Terima kasih. semuanya. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu kembali ya anak-anak. Amin ya Bu. Nanti ada program-program berikutnya mudah-mudahan sama nanti di tahun depan Bu ya. Terima kasih untuk peserta yang hari ini sudah sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, keluarga sehat, dan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kelancaran di aktivitas-aktivitas yang selanjutnya. Demikian kegiatan di pertemuan 6 ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.